Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Adinda Nurul Fitri, Kiranti Dia Maharani, dan Tiara Juliana akan membahas tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi adalah jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali pada aplikasi booting. Operasi menurut para ahli, yang pertama dari Ferry Indayuda. Sistem operasi adalah sistem yang diperlukan untuk dapat menjalankan semua aplikasi, program atau software yang ada di komputer. Yang kedua dari Pearson. Sistem operasi adalah program komputer yang mengendalikan sumber daya piranti keras dan piranti lunak komputer kita. Yang ketiga ada dari Sunarto. Sistem operasi adalah software yang langsung berkomunikasi dengan hardware komputer kita. Yang keempat ada dari Alizaki. Sistem operasi adalah software yang mengoperasikan atau menjalankan komputer. Dan yang terakhir ada dari Wahana Komputer. Sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat Komputer dinyalakan. Tujuan sistem operasi yang pertama ada kenyamanan. Kenyamanan di sini membuat pengguna komputer menjadi lebih nyaman atau user friendly. Yang kedua ada efisiensi, di mana pengguna sumber daya sistem operasi secara efisien. Yang ketiga ada mampu berevolusi, yaitu sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk dikembangkan menjadi lebih baru. Terus fungsi sistem operasi yang pertama itu resource manager adalah mengalokasikan sumber daya. Maksud dari sumber daya di sini adalah hardware seperti memori, CPU, printer, dan perangkat lainnya. Yang kedua ada koordinator. Koordinator itu menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur untuk dikerjakan dalam urutan yang telah disusun sebelumnya. Yang ketiga ada interface, yaitu sebagai perantara antara pengguna user dengan hardware untuk menyediakan lingkungan yang bersahabat atau mudah digunakan. Yang keempat ada guardian, yaitu menyediakan kontrol akses yang melindungi file dan memberi pengawasan pada pembaca atau penulis. Yang kelima ada gatekeeper, yaitu yang mengendalikan siapa saja yang berhak masuk ke dalam sistem dan mengawasi tindakan apa saja yang dapat mereka kerjakan ketika telah login ke dalam sistem. Yang keenam ada optimizer, yaitu menjadwalkan pemasukan input oleh pengguna, pengaksesan basis data, proses komunikasi, dan pengeluaran atau output untuk meningkatkan kegunaan. Yang ketujuh ada ASCONTEC, yaitu mengatur waktu CPU, penggunaan memori, pemanggilan perangkat, output atau input, terus keystroke dan waktu koneksi terminal. Yang terakhir ada server, yaitu menyediakan sebagai layanan yang sering digunakan pengguna baik secara eksplisit maupun implisit, serta mekanisme akses file. Yang ketiga ada jenis-jenis sistem operasi. Contoh sistem operasi modern adalah Unix, Linux, Mac OS X, FreeBSD, Sun OS, dan Windows. Yang pertama ada Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang dikembangkan oleh AT&T Bell Labs pada tahun 1960 dan 1970-an.
Unix didesain sebagai sistem operasi yang portable, multitasking, dan multi-user. BSD adalah salah satu turunan atau varian Unix yang dikembangkan oleh Universitas California, Berkeley. Yang kedua, ada Linux. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama. Seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya, kode sumber Linux dapat dimodifikasi digunakan di distributor kembali secara bebas oleh siapapun. Ketiga adalah macOS. macOS adalah singkatan dari Macintosh Operating System. macOS adalah sistem operasi komputer yang dibuat oleh Apple komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan PC berbasis IBM. Diperkenalkan pada tahun 1984, macOS sejak tahun 2006 telah memiliki kompatibilitas dengan arsitektur PowerPC maupun x86. Yang keempat, ada FreeBSD. FreeBSD adalah sebuah sistem operasi bertipe Unix bebas yang diturunkan dari Unix AT dan T lewat cabang Berkeley Software Distribution atau BSD, yaitu sistem operasi 386 BSD dan 4,4 BSD. FreeBSD berjalan di atas. Kelima, Sun Sistem Operasi. Sun Sistem Operasi ini adalah sebuah versi Unix yang digunakan dalam workstation Sun Microsystem yang dirilis pada tahun 1982. Setelah merilis Sun System versi 4, Sun Microsystem mengubah kode Unix BSD yang sebelumnya mereka gunakan dengan kode Unix System 5 setelah mendapatkan lisensi dari pemegangan lisensi waktu itu. Yang keenam ada Windows. Windows yang dikenal dengan Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan antarmuka dan pengguna berbasis grafik. Yang keempat, ada sejarah perkembangan sistem operasi. Arsitektur hardware komputer tradisional terdiri dari 4 komponen utama, yaitu prosesor, memori penyimpanan, masukan atau input, dan keluaran atau output. Model tradisional tersebut sering dikenal dengan nama arsitektur von Neumann. Pada saat awal, komputer berukuran sangat besar sehingga komponen-komponennya dapat memenuhi sebuah ruangan yang sangat besar. Walaupun berukuran sangat besar, sistem tersebut dikategorikan sebagai komputer pribadi atau PC. Menurut Tannenbaum, sistem operasi mengalami perkembangan yang sangat pesat yang dapat dibagi ke dalam 4 generasi. Yang pertama, ada generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan kecepatan manusia untuk menghitung terbatas dan manusia sangat mudah untuk membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Yang kedua, ada generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu job yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contohnya, fungsi sistem operasi ialah FMS dan IBSYS. Yang ketiga, ada generasi ketiga. Pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, perkembangan sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus, di mana para pemakai interaktif berkomunikasi lewat terminal secara online ke komputer, maka sistem operasi menjadi multi-user atau digunakan banyak pengguna sekaligus, dan multi-programming atau melayani banyak program sekaligus. Yang keempat, ada generasi keempat, pasca 1980 sampai 2000-an.
Pada generasi keempat, sistem operasi dipergunakan untuk jaringan komputer di mana pemakai menyadari keberadaan komputer-komputer yang saling terhubung satu sama lainnya. Pada masa ini, para penggunaan dinyamankan dengan graphical user interface, yaitu antarmuka komputer yang berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komputasi tersebar di mana komputasi tidak lagi berpusat di satu titik, tetapi dipecahkan di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Generasi kelima itu dari tahun 2000-an sampai seterusnya. Awal munculnya komputer modern. Teknologi yang digunakan atau arsitekturnya. Yang pertama ada arsitektur Windows. Windows memiliki arsitektur yang sangat modular. Kernel mode komponen Windows adalah sebagai berikut. Ada eksekutif yang berisi dasar layanan sistem operasi seperti manajemen memori, proses, dan manajemen thread. Yang kedua ada kernel, mengontrol eksekusi prosesor. Yang ketiga ada hardware abstraction layer, itu maps antara perintah hardware generik dan tanggapan mereka yang unik untuk platform tertentu. Terus ada device driver, yaitu perpustakaan dinamis yang memperluas fungsionalitas dari eksekutif. Selanjutnya ada windowing engrave system, itu mengimplementasikan pengguna grafis antarmuka GU fungsi seperti berurusan dengan Windows, antarmuka pengguna kontrol, dan menggambar. Arsitektur tradisional Unix memberikan gambaran secara umum mengenai klasik Unix arsitektur, mendasari hardware dikelilingi oleh OS software. OS sering disebut dengan sistem kernel atau hanya kernel untuk menekankan isolasi dari pengguna dan aplikasi. Ini adalah kernel Unix, bahwa kita akan peduli dengan dalam penggunaan Unix. Unix juga dilengkapi dengan sejumlah pengguna jasa dan antarmuka yang dianggap sebagai bagian dari sistem internal, baik sebagai aliran karakter atau dalam blok. Untuk mencapai hal ini, banyak driver perangkat yang digunakan. Untuk blok berorientasi transfer, pendekatan disk-cache yang digunakan adalah sela-sela sistem buffer dalam memori utama antara ruang pengguna alamat dan perangkat eksternal. Deskripsi ini telah berhubungan dengan apa yang mungkin disebut dengan tradisional Unix. Internal, baik sebagai aliran karakter atau dalam blok. Untuk mencapai hal ini, banyak driver perangkat yang digunakan. Untuk blok berorientasi transfer, pendekatan disk. Yang ketiga ada arsitektur modern Unix. Jumlah implementasi yang berbeda pada sistem Unix telah memiliki bentuk atau versi yang banyak. Masing-masing memberikan beberapa fitur berguna. Ada kebutuhan untuk menghasilkan implementasi yang baru bahwa banyak yang tertarik dan mengacu pada inovasi yang lebih penting. Tambahan lainnya pada fitur modern OS design dan menghasilkan arsitektur. Jenis ini lebih modular dari kernel Unix. Yang modern adalah pada arsitektur ada sebuah inti kecil fasilitas, ditulis secara modular yang menyediakan fungsi dan layanan yang dibutuhkan oleh nomor proses OS. Setiap dari lingkaran terluar merupakan fungsi dan antarmuka yang dapat diimplementasikan dalam berbagai cara. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.